saya diingatkan akan ada 2 ayat ya yang sebetulnya sepertinya bertentangan. Saya ngomong Tuhan kalau bertentangan, tapi Tuhan saya mau taat saja. Ayat yang pertama di Mazmur 91, saya percaya Mazmur ini selalu kita baca dan seringkali kita baca, seringkali kita ucapkan ya. Sebab ayat 91 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu untuk menjaga kamu di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara bacakan Mazmur 91 secara komplit setiap hari. Tapi percaya perjanjian Tuhan, Dia yang menjagai kehidupan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kita, tulah tidak akan mendekat kepada kemah kita. Sebab Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjagai di segala jalan kita. Di segala jalan kita saudara, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjagai kita di segala jalan kita. Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya secara manusia kadang-kadang kalau ingat ya, ada dengar macam-macam ya, orang ini kena. Tadi pagi saya sangat sedih sekali karena ada seorang yang senantiasa mengikuti streaming juga. Saya dikabari oleh suaminya bahwa istrinya sudah berpulang. Tapi saya percaya Tuhan Yesus mengasihi akan keluarga ini, mengasihi akan ibu ini. Dan apapun yang terjadi, saudara, Tuhan berjanji pagi hari ini Dia akan menjagai jalan-jalan kehidupan kita. Jangan takut. Karena ketakutan itu akan membuat kita semakin lemah. Tapi ada satu ayat yang Tuhan ingatkan tadi ketika saya di sini juga. 1 Korintus 10 yang saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini ayat kok 2 kok sepertinya bertentangan. Tapi saya mau belajar taat. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka seperti contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, firman Tuhan ini kalau kita baca di perikopnya, Israel sebagai suatu peringatan. Pagi hari ini Tuhan juga ingatkan. Yang pertama Tuhan ingatkan, Tuhan menjagai kita di segala jalan kita. Amin. Tapi hal yang kedua, jangan cobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Saudara, apa yang Tuhan mau katakan pagi hari ini? Kalau kita mengetahui banyak hal, banyak perkara, dan kita tahu Tuhan itu Tuhan yang adil, saudara. Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Saya mau kasih kesaksian saya sendiri aja. Saudara, beberapa hari ini saya tuh tidak tahu kalau saya punya asam lambung. Jadi asam lambung saya itu tiba-tiba sejak minggu lalu itu naik gitu. Saya pikir kok saya kayak dek gitu ya, kayak dek gitu terus, nah seperti ini batuk gitu. Tapi bukan batuk COVID saudara. Tapi pertamanya deg-degan juga gitu, begitu. Aduh kenapa ya aku ya. Saudara, akhirnya saya ingat dulu saya pernah seperti itu. Saya chat dokter langganan kami, terus belum dijawab-jawab. Saya gak kuat nih kalau kayak gini, gak enak sekali. Terus saya ke apotek, saya pikir itu ususnya apa Pak? Pak Yus bilang peristaltik ya, jadi ususnya males gitu. Pak Yus bilang olahraga supaya gak males katanya. Waduh, dia selalu ngojok-ngojok saya olahraga. Jadi ketika itu saya ngomong sama apotek, enggak Bu, itu bukan karena ini, tapi asam lambung Ibu naik, sehingga enggak tahu ada itu, terus ini. Saya dikasih obat saya sembuh saudara.
minum saya sembuh gitu. Wah, wis enak gitu ya. Saya tahu kalau asam lambung itu saya mencobai saudara. Saya tahu kalau asam lambung itu pantangannya apa saudara? Apa itu kopi sama teh pedes-pedes segala macam kan. Cuman itu semua kan kesukaan saya. Saya punya ritual pagi selalu buat kopi. Nah, saya tahu pagi-pagi saya mencobai saudara, sudah sembuh nih, sudah sembuh, sudah ada lagi gitu ya. Terus tak coba, bener loh saudara, seperti firman itu saya mencobai Tuhan. Saya sudah tahu ada larangannya ngapain. Kalau Tuhan tuh sudah ngomong ada larangannya nak, sebelum kamu benar-benar sembuh. Makanya pagi hari ini saya mau berdoa bersama-sama buat saudara dan buat saya. Supaya yang punya asam lambung sembuh, amin. Nah saya cobai, saya minum kopi. Begitu saya minum kopi, langsung saja, langsung gitu, langsung enggak pakai jeda berapa jam gitu, enggak. Saya tahu Tuhan ampuni aku, saya bilang gitu. Saya sudah ngomong nih sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya langsung ngomong sama Pak Yusuf, aku nyoba gitu. Langsung kopinya sih saya buang. Saya baru nyecep sekali loh. Udah berapa hari gitu. Tadi pagi saudara, sebetulnya sudah tidak baik. Karena Mbak Surmi itu baik, tahu kesukaan saya, dia selalu membuatkan saya teh. Nah, saya lihat teh di ruang hamba Tuhan situ, gak tahan saudara. Jadi saya minum aja, glek. Akibatnya sekarang saya gitu ya. Saya tahu itu mencobai Tuhan. Kalau sudah tahu batasan-batasan, ngapain kita nerjang batasan-batasan. Pagi hari ini kita mau sama-sama, yuk kita bangkit berdoa. Bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Tuhan menjagai kita, tapi ada firman Tuhan berkata, jangan cobai Tuhan, jangan cobai Tuhan. Kita mesti belajar taat. Kita mesti belajar taat. Dengan otoritas, dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kiralah takasika. Pagi hari ini, saya mau berdoa sama-sama dengan saya, siapapun engkau yang mempunyai sakit asam lambung, yang ada GERD, dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami percaya akan mukjizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan.